Kalian pasti tahu kan di aplikasi Dana itu ada yang namanya adalah dana cicil dan juga ada yang namanya adalah dana instan. Nah, apa sih itu sebenarnya untuk di bagian dana instan dan apa saja sih untuk syarat bisa mendapatkannya? Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk dana instan dan juga dana cicil tentunya ini merupakan sebuah pinjaman yang tentunya resikonya juga lumayan besar ya ketika kita telat bayar. Jadi bijaklah dalam meminjam. Nah, di sini kita akan bahas apa saja untuk syarat dari dana instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi Dana. Dan sebenarnya saya sudah membahas banyak banget tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Dana. Dan saya rasa aplikasi Dana ini juga sudah nggak asing ya buat kalian. Jadi di sini kemarin juga mungkin sudah sempat saya bahas, nanti kalian bisa cek di bagian playlist seputar perbedaan antara dana cicil dan juga dana instan. Nah, jadi kemarin sudah saya bahas ya. Jadi untuk dana cicil ataupun dana paylater dan juga dana instan itu berbeda. Ya, dan itu biasanya kita dapatkan di aplikasi Dana. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, ini mungkin buat yang memenuhi syarat karena kita tahu ya untuk dana cicil sendiri ini kan masih dalam proses pengembangan. Jadi belum semua pengguna di aplikasi Dana yang mendapatkan dana cicil maupun yang mendapatkan dana instan. Di sini kita langsung masuk di aplikasi Dana ya. Jadi untuk mengetahuinya terlebih dahulu, jadi apa sih itu dana cicil? Ya, kita akan bahas mengulas kembali tentunya di sini ya. Untuk di bagian dana cicil sendiri kita bisa cek sama-sama ya. Jadi untuk dana cicil itu adalah fitur pinjaman dan paylater di aplikasi Dana yang memungkinkan pengguna terpilih membeli barang atau mendapatkan dana tunai dengan metode pembayaran cicilan. Nah, tentunya di sini cicilan nih. Jadi kalau kita telat bayar ya skor kredit nanti bisa buruk ya. Ataupun di sini juga kita tahu ya untuk di dana cicil ini juga sudah diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan. Dan untuk syaratnya di sini upgrade ke versi premium. Untuk dana instan sendiri itu adalah sebuah fasilitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dalam jangka waktu sesuai yang telah disepakati antara bank dengan nasabah dan bersifat committed ya. Jadi di sini itu adalah pinjaman yang diberikan di bank ya. Jadi kalau kita misalkan aktif nih transaksi di aplikasi Dana ya, biasanya kita bisa mendapatkan yang namanya adalah dana instan. Jadi untuk beberapa syarat utama buat kita mendapatkan fitur yang namanya adalah dana instan di sini ya, yang pertama adalah sama seperti dana cicil ya, ini adalah kita harus upgrade versi premium dimana kita harus verifikasi KTP dan juga verifikasi data diri ya sesuai dengan aturan dari aplikasi Dana dan berusia minimal sekitar 21 tahun dengan riwayat kredit yang baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kemudian ya syaratnya di sini kita harus aktif di aplikasi Dana, aktif transaksi maupun aktif menggunakan aplikasi Dana. Dan tentunya hanya pengguna-pengguna Dana terpilih saja yang bisa mendapatkan akses dari fitur dana instan. Tapi ya syaratnya sama. Ya, kita aktif kemudian upgrade ke versi premium dan juga verifikasi identitas kita ya. Jadi seperti itu. Jadi biasanya nanti akan muncul sendiri ya, dan kalian juga bisa upgrade ke versi terbaru untuk aplikasi dari Dananya. Jadi seperti itu ya. Tetapi kita juga harus paham yang namanya dana instan ataupun dana cicil itu adalah sebuah fitur pinjaman yang mana ya kalau kita telat bayar skor kredit ya itu akan jelek ya, karena kita tahu ya yang namanya pinjaman seperti ini kan resikonya juga besar ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan seputar syarat buat mendapatkan dana instan, tetapi tidak semua mendapatkannya, hanya pengguna-pengguna terpilih juga. Dan tentunya di sini pastikan kalian juga aktif menggunakan aplikasi Dana maupun aktif bertransaksi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.